Di dalam kerinduan kami kepadamu Tuhan Yesus, kami selalu rindu untuk bersekutu denganmu, dan kami boleh mendengar perintah kasih-Mu kepada kami, berita yang menguatkan kami walaupun terkadang secara daging itu sakit, tetapi membawa kami kepada satu kebenaran demi kebenaran, kebaikan demi kebaikan, dan membawa kami untuk selalu lebih maju dan lebih maju lagi. Memberikan kami semangat untuk menempuh kehidupan kami, menjalani kehidupan kami, pergumulan kami, dan menemukan jalan keluar bersama dengan penyertaan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, tegurlah kami, koreksi kami lewat kebenaran firman-Mu, dan juga mengingatkan kami untuk terus bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus yang sebentar akan kami nikmati bersama. Biarlah ada terobosan-terobosan dalam hidup kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di tahun 2025 yang akan sebentar kami jalani. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan senang melihat kesetiaan Ibu Bapak, dan ini merupakan minggu terakhir di tahun 2024. Ya, kita beribadah di tahun 2024, minggu terakhir, dan kita boleh perjamuan kudus di tahun 2024, dan minggu depan kita masuk tahun yang baru, tahun 2025. Tentu ketika kita berbicara tahun yang baru 2025, pasti ada pengharapan-pengharapan untuk kita. Ada yang berpikir itu satu pengharapan yang positif, tetapi justru ada sebagian yang menghadapi kekhawatiran ataupun ketakutan. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang punya Tuhan Yesus Kristus, dan kita istimewa di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan telah memilih kita, menembus kita, membenarkan kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, dan kita telah diberikan privilege ahli waris, ya kan, kerajaan surga, dan kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Maka ada kelengkapan-kelengkapan yang Tuhan berikan untuk kita. Maka seharusnya kita tidak perlu khawatir, karena janji firman Tuhan itu nyata dalam Alkitab yang kita punya, baik Alkitab secara kita buku ini, ataupun di dalam digital, ataupun di Android saudara. Oleh karena itu, hadapilah pergumulan kita ke depan, untuk senantiasa jangan diperbesar ketakutannya atau kekhawatiran, atau jangan fokus kepada masalahnya, tapi fokuslah kepada kelengkapan yang telah Tuhan janjikan memberikan untuk kita. Ya, fokusnya ke situ. Kalau kita fokus ke masalah, masalahnya besar. Gak akan ada, orang hidup itu selalu ada masalah demi masalah. Karena masalah itu sebenarnya Tuhan izinkan karena Tuhan sayang kepada kita. Kalau nggak ada masalah, kita tidak diajari untuk naik level, untuk berusaha. Coba kita lihat di pinggir jalan mereka yang tidak punya masalah, makan apapun bisa di pinggir jalan dengan tidak berbaju, ya kan, semuanya itu tidak ada rasa malu. Tetapi ketika kita orang yang normal, apalagi kita berharga di mata Tuhan, kita ini adalah menjadi pribadi-pribadi yang menjadi, orang katakan kita ini adalah agent perubahan. Kita harus memberikan jawaban, kita harus memberikan solusi kepada dunia, kita menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga apa? Mereka harus melihat kehidupan kita. Problem banyak, masalah pasti ada, semua orang pasti punya masalahnya masing-masing, ada salibnya masing-masing. Tetapi di dalam salib yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang harus kita pakai untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan, menjadi kesaksian bagi Tuhan. Walaupun secara daging itu sakit, tetapi itulah cara Tuhan untuk membentuk kita. Percobaan, ujian yang kita alami tidak akan melebihi batas
merasa lebih adalah karena kita memperbesar ujian pencobaan itu, masalahnya itu. Oleh karena itu di tahun 2025, di akhir 2024 ibadah kita ini, bukan 2024, sebelum kita akan masuki tantangan beberapa 3 hari lagi, ya kita akan masuk tahun yang baru. Ini 29, besok 30, hari Selasa 31, tanggal 1 hari Rabu kita masuk yang tahun yang baru. Bagaimana sikap kita menghadapi tahun yang ke depan, saudara? Kalau kita lihat ya tahun yang ke depan, banyak prediksi-prediksi analisa yang mengatakan ada kesulitan demi kesulitan. Itu di luar. Tetapi mari kita jangan fokus ke luar, tapi fokuslah ke diri kita. Ketika kita berbicara tentang diri kita, ya terang. Bisa tampilkan? Ya, next. Kalau kita berbicara pada fokus diri kita, itulah yang penting. Maka kalau kita fokusnya sekitar kita akan muncul apa? Ketakutan, kekhawatiran, depresi, stres, semuanya akan kita alami. Mari kita bangun diri kita. Ketika kita ingin melihat situasi kita siap atau tidak. Kalau kita tidak siap, maka kita akan lemah. Maka yang utama adalah janji firman Tuhan kepada kita. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Dikatakan demikian, saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus ketika dia menasehatkan jemaat di Korintus, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang luar biasa, saudara. Dia selalu berbicara karena dia adalah orang di Korintus itu banyak ahli-ahli filsafat, banyak orang-orang dari Yunani, sehingga dia lebih menggunakan tentang rasionalitasnya. Orang yang ganteng, orang yang gagah, dia adalah orang istimewa. Orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki kepandaian, itu adalah orang istimewa dibandingkan orang-orang yang lain. Dan ini menjadi satu kekuatan bagi mereka, sehingga mereka menjaga penampilan, mereka menjaga identitasnya, saudara. Tetapi ketika dia melihat segala sesuatu yang akan terjadi, ada kebimbangan di dalam hatinya. Apakah bisa dipertahankan? Coba kita renungkan. Apakah ada orang manusia di dunia ini yang kekal? Awet muda terus gak pernah ini. Tidak ada, ya kan? Ada nggak orang yang selalu baby face terus kulitnya itu mulus, gak pernah ada keriput. Walaupun didempul tebel pun ya nanti luntur juga akan kelihatan, ya kan? Ada nggak rambut yang tidak pernah rontok? Pasti ada. Ada uban, ya kan? Ada putihnya. Walaupun disemir-semir dengan semir pakai pilok apapun yang kenceng, tetap aja nanti luntur, saudara. Tidak ada kekal. Fisik, ya kan, kita lihat dulu kita berjalan tegak, lama-lama ada buku mengingatkan kita, ayo sadarlah, semakin kamu mendekat tanah, kan gitu kan, semakin umur. Maka ada satu orang mengatakan demikian, kamu harus ada seorang yang ada kata-kata mutiara yang menjadi satu perenungan kita bersama. Pertumbuhan manusia dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, terus sampai ke atas, sampai pada puncaknya usia 60, nanti akan siklusnya adalah menurun kembali ke anak-anak lagi. Siklusnya, maka akan muncul cerewetnya seperti anak-anak kembali. Nah, ini pembelajaran untuk kita bahwa suatu saat nanti kita pun akan demikian, ngalami seperti anak-anak, kembali dewasa kita sampai ke puncak top levelnya, kemudian kita menurun grafik kita. Tidak ada yang kekal, saudara. Oleh karena itulah di dalam tahun yang baru, saudara, seringkali apa yang terjadi? Yang pasti adalah usia kita
bertambah. Masuk 2025, umurku tambah sitok. Dulu aku masih kategori belum masuk lansia, sekarang masuk lansia. Usiaku sekarang tambah satu lagi. Berarti aku sudah mulai kategori bukan lagi anak. Dulu dapat kalau usia 5 tahun ke bawah aku dapat diskon, sekarang nggak dapat diskon. Tapi dia berpikir gini, waktu puji Tuhan dengan tahun 2025 berarti aku naik diskotan itu dapat gratis, ya kan? Kan itu kan naik diskotan usia lansia kan gratis kan? Nah, senang saudara tambah usia. Diskotan naik bis Trans Surabaya itu, di Surabaya itu gratis saudara 61. Puji Tuhan usiaku jadi 61, berarti aku naik kereta dapat potongan 20%. Ya kan, asik kisah mau naik kereta api dapat potongan. Ada berpikir seperti itu. Tapi dengan pasti memasuki tahun 2025 bertambah usia kita, ya wajah pun bertambah saudara. Jangan mikir usianya tua tapi wajahnya nggak mau tua. Mungkin ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan stem cell saudara sekarang lagi. Tapi ingat usia tua tenaga menurun, kasih stem cell nanti merajalela saudara. Kita pernah mendengar berita-berita karena stem cell itu kan kita menggunakan satu plasenta yang suatu teknologi jadi ada suatu pembaruan dalam hal ini. Dan dampaknya adalah ada orang yang saya dengar itu benar atau tidak secara, maka ini sudah mulai agak ini. Memang penampilannya kembali kayak seperti semangat muda, tetapi fisik nggak bisa dibohongi saudara. Nafsu besar, semakin menurun, ya kan? Kasihan, akhirnya terjadi apa? Penyelewengan, tindakan-tindakan yang tidak benar, saudara. Maka lebih baik kita natural saja lah. Memang kita ini usia tua, bertambah usia, tetapi semangat kita harus tetap pilihan untuk muda. Maka gabunglah ke ibadah dewasa muda, saudara. Yang muda didewasakan, yang dewasa dimudahkan, saudara. Ikut banyak ibadah. Di dewasa muda nanti ibu-ibu yang usia udah rambut tidak apa-apa, nyanyi rambutnya nanti pasti putihnya hilang satu saudara, berkurang, rontok apa ya kan? Jadi kita harus perbanyak bagaimana ibadah. Dewasa muda, yang muda didewasakan, yang dewasa dimudahkan, jiwanya jangan orangnya nanti ya kan, susah. Usia pasti bertambah. Wajah pasti bertambah saudara. 2025 tahun yang baru, tantangan pasti banyak tantangannya. Ketika tantangan itu ada, maka yang terjadi apa? Masalahnya tambah saudara. Ayo kita renungkan masalah apa yang akan kita tahun 2025. Waduh, ada masalah ini. Anakku sudah mulai masuk nanti tahun 2020 mulai kuliah. Masuk kuliah ini, kemudian 2020, waduh anaknya masuk SMA, masuk SMP, 2025, waduh waktu ini kita bayar ini, bayar itu tantangan saudara. Wah 2025 kontrak kartu kita, itu tantangan saudara, itu masalah saudara. Tetapi bagaimana respon kita memasuki 2025 itu? Itulah yang harus menjadi satu problem kita dan perlu kita tangani, kita hadapi dengan baik saudara. Dan ternyata kadang-kadang banyak orang satu melemah saudara, menyerah ketika tubuh kita melemah. Wis aku kayak sopor umurku tambah, aku tambah tua, wis aku nggak mau aktivitas lagi, nggak boleh saudara. Tubuh kita boleh bertambah. Tambah usia pasti ada penurunan di dalam hal fisik dan segala macam. Tetapi semangat itu harus ada tetap terus melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak pernah ada kata pensiun. Melayani Tuhan itu tidak ada kata pensiun. Harus melayani Tuhan. Tetapi melayani pekerjaan Tuhan, umpamanya kita pekerjaan Tuhan, memang ada batas. Secara fisik kita sudah semua di hadapan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan itu semua nilainya sama di hadapan Tuhan. Baik itu berdoa belakang mimbar, menjalankan persembahan, terima tamu,
multimedia, ujian, BL, musik, semua itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Besok itu pekerjaan Tuhan. Nah, melayani perjamuan kudus itu pekerjaan Tuhan. Tidak boleh kita itu lemah atau tidak mau semangat lagi melayani. Tetapi harus kita ukur, apakah aku mampu tidak untuk melakukan hal yang ini. Umpamanya khotbah, saya berkhotbah, ini pekerjaan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa, jangan memaksakan. Bagiannya berbeda-beda. Gak bisa suaranya pas-pasan, gak mau nih, jangan mikau jadi WL. Ada bagiannya lagi. Nanti jadi kita harus apa? Melayani pekerjaan Tuhan harus disesuaikan dengan apa kondisi kita. Tetapi melayani Tuhan adalah wajib hukumnya untuk kita. Yaitu bangun persekutuan dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa pribadi kepada Tuhan, itu adalah melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita kerjakan. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi harus kita bisa membedakan antara melayani Tuhan atau kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah pribadi kita. Ibu bapak sendiri secara pribadi bersekutu dengan Tuhan, membaca surat cintanya Tuhan, berkomunikasi secara pribadi, itulah melayani Tuhan. Jadi Tuhan akan memberikan satu kerinduannya kepada kita. Kita akan dikuatkan, kita akan ditegur oleh Tuhan untuk diperbaharui hidup kita, sehingga sehari demi sehari akan semakin lebih baik. Jiwa kita disegarkan, dikuatkan, dan kita semakin cinta Tuhan. Ukurannya cinta Tuhan, dan terlebih ada buah roh yang ada yang muncul dalam diri kita. Jadi saudara kalau cinta Tuhan, ya cinta Tuhan, ada buah enggak? Kalau cinta Tuhan, maka Tuhan itu ada dalam dirimu, itu akan berbuah. Lihatlah karakter kita, apakah ada perubahan tidak. Memang kita ini bukan manusia yang sempurna, yang seperti Superman langsung berubah. Tetapi ada perubahan sehari lebih baik. Bukan kita langsung berubah kayak 180 derajat, susah saudara. Ada proses saudara, tapi kita perlu ada perubahan yang signifikan. Hari ini, maka kita mulai sesuatu, bangun diri kita. Sebelum kita pengen rindu membangun, ayo kita mulai dari apa? Membangun diri kita. Kita ngomong indah-indah, tetapi kalau kita tidak bisa mengubah diri kita, menunjukkan identitas kita yang benar di hadapan Tuhan, buah roh muncul, bagaimana akan diterima oleh orang? Bangun diri kita, mulai dari internal kita, diri kita sendiri bangun, maka kita akan dilihat oleh orang. Kita ngomong indah-indah, nanti ada istilah gajah di belakang bisa ngomong, tapi gak bisa ngakuni saudara. Dan memang itu adalah proses kita belajar. Manusia itu ada keterbatasan, tetapi ada usaha kita untuk berubah. Usaha kita berusaha. Kita harus bisa mengubah. Dulunya kita ngerokok, mandel, usaha. Karena tidak ada faedahnya rokok untuk tubuh kita, maka berhenti. Yang dulunya kita suka mungkin begadang terus-terusan, tubuh kita berhenti begadang. Ya untuk apa kerjaannya? Ya kurangi, sudah mulai atur waktu. Kita kan punya akal bagaimana cara memanajemen waktunya bagaimana. Yang dulu kita nongkrong suka ini ngopi di mana nongkrong. Mulai ada faedahnya tidak. Jadi ukurannya adalah apa? Berguna tidak. Alkitab itu ada dua ukuran saudara yang kita kerjakan, berguna dan batu sandungan tidak. Jadi batu sandungan tidak. Dua hal ini saudara. Apa yang kita lakukan itu tidak berguna, buat apa lakukan? Apa yang kita lakukan itu tidak menjadi batu sandungan, ya jangan lakukan. Jangan jadi batu sandungan gitu. Walaupun secara Alkitabiah itu belum tentu itu keliru. Karena Alkitab itu kadang-kadang ada istilah yang disebut dengan adiaphora, yaitu antara tengah-tengah antara hitam dan putih. Hitam dan putih, dan ini perlu penerjemah, perlu penafsiran sendiri. Adiaphora antara hitam dan putih. Jadi mau hitam, bukan ini putih, ada ini abu-abu rananya. Dan itu perlu penafsiran kita lebih dalam.
Tapi ada yang langsung diperintah, tidak boleh, boleh. Tapi ada yang tengah-tengah. Dan itu perlu penafsiran dan kita pelajari secara empirik, saudara, secara komprehensif semuanya, diteliti semua. Banyak orang menyerah saat tubuh lemah. Tetapi apa yang harus kita? Apa kita putus asa, tawar hati? Waduh, tubuhku lemah, semakin menurun, masalahnya banyak. Apakah kita akan putus asa, tawar hati? Firman Tuhan katakan di ayat yang kalau kita lihat, saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Secara fisik, jasmani pasti merosot. Tapi janji Tuhan, Roh Allah kita hidup di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 katakan bahwa manusia hidup itu dari Roh Allah, dihembuskan nafas Allah. Sehingga kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Dan Roh Allah itu akan diperbarui sehari demi sehari. Maka saudara, itu ada istilah yang disebut dengan dipenuhi Roh Kudus, saudara. Kepenuhan Roh Kudus itu harus dipenuhi terus. Supaya semangat kita, roh itu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Layani Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala terus, nyala terus itu kan. Jasmania kita pasti menurun, itu tidak bisa dibohongi, saudara, tidak bisa dibohongi. Walaupun kita pandai, kita punya uang yang banyak, pasti tidak akan bisa menurun. Secara fisik akan menurun, kekuatan pasti akan menurun, semua akan penurunan. Tetapi roh kita akan diperbarui oleh Tuhan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki satu komunikasi dengan Tuhan, maka roh ini ibarat handphone itu ada chargernya, kita dicas terus. Bisa 24 jam. Kalau sudah tidak dicas, HP itu pasti baterai akan habis. Tapi harus dicas supaya terus tetap punya tenaga, saudara. Maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, kata kuasa itu adalah dengan kata dinamos. Dinamos itu kalau kita terjemahkan bahasa sehari-hari ada kata, kalau kita istilah dinamit, dinamo, dinamis. Dinamo cara kerjanya seperti apa? Dari perputaran itu menghasilkan satu tenaga. Dinamit punya daya ledak yang luar biasa. Dinamis pasti apa? Kehidupan itu akan berjalan naik level terus, naik level. Jadi kalau kita punya kuasa Tuhan, maka akan diperbarui Tuhan. Roh itu yang Allah hidupkan ke dalam diri kita, yang hembuskan itu yang harus kita tambah terus, hidupkan supaya ada kuasa di sini. Ada semangat dalam diri kita. 2025 masalah, orang-orang mungkin banyak loh, PPN naik 12, ya PPH 12%. Kemarin ada yang membahas hitung-hitungan kalau nanti akhirnya bebannya pada konsumen, saudara. Umpamanya produksi harganya ini biaya produksi 5.000, ada yang menghitung, saudara. Kemudian dia untuk menentukan harga modal produksi 5.000, kemudian dia tambah keuntungan laba PPN-nya berapa plus akhirnya harga jual 10.000. Nah sekarang rantainya kemana? Ke distributor, umpamanya. Distributor kena pajak lagi, tambah 12%, terus keuntungan mereka naik lagi harganya jadi 15.000. Dari distributor masuk kemana? Ke toko, ya kan? Kena lagi, baru kenapa? Harga akhirnya ke konsumen bisa sekitar 25-30.000, saudara. Karena masuk dalam suatu rantai, saudara, rantai produksi, rantai distributor, rantai dari distributor ini nanti masuk ke toko masuk ke konsumen. Konsumen yang bayar terakhir harga berapa? Harga beli. Ini gambaran seperti itu, saudara. Belum ditambah lagi banyak orang itu secara rohani, secara Kristen banyak. Oh ini Tuhan mau datang, akhir zaman semakin dekat ya. Nanti muncul
Berita-berita untuk menakutkan kita, hartamu jualan semuanya begini, ketakutan-ketakutan sebenarnya. Belum beban masalah yang harus kita hadapi anak-anak kita ke depan bagaimana. Oh, kalau kita memikirkan hal-hal seperti itu, terus tambah diri kita menyadari aku semakin tua, bertambah tenaganya berkurang, akhirnya kita stres apa? Lengkaplah vitamin B kompleksnya saudara. Kompleks semua masalahnya. Dan apa yang terjadi? Stres, putus asa, tawar hati, saudara. Ketika kita sudah putus asa, tawar hati, kita selalu apa? Berkata, di mana aku ini? Berobatnya kemana? Menurut saudara, itu kan di sana. Nanti setelah berobat sana, nggak boleh pulang, suruh nginep di sana. Bagaimana akan menyelesaikan masalah berkumpul? Lalu kita sendiri aja tidak mau, kita juga ada masalah dalam diri kita. Maka yang harus kita lakukan, jangan tawar hati. Sudah kita mulai dalam diri kita. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Gitu. Pokoknya kita pegang, jangan perbesar masalahnya, perbesar kapasitas kita. Karena Roh Allah ada dalam diriku. Kuasa Tuhan ada di dalam diriku. Masalah beban seberat apa pasti pada waktunya pasti akan ada jalan keluar. Ya jangan seperti pohon mangga ya jangan ya. Kalau di pohon mangga itu kan kalau berbuah kalau masuk pohon itu biarin aja. Cuma ya kalau nggak dijaga cocok yang makan saudara gitu kan. Maka dijaga. Ini yang harus kita kembangkan. Kapasitas kita ini loh. Hubungan kita dengan Tuhan sudah fokus ke situ. Sehingga tidak tawar hati. Bagaimana kita akan memberi solusi dari saksi kalau diri kita sudah putus asa? Masalah yang ada kita nggak mau kerjakan, kita mau di kamar aja putus asa, yang nggak akan bisa selesai masalah. Justru kita harus bangkit. Orang bangkit, janji Tuhan adalah menyertai kita. Yesus datang Natal, ya kan? Kita kemarin merayakan Natal minggu yang lalu. Natal adalah Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus itu siapa? Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Maka kita harus menyadari bahwa Allah itu beserta dengan kita. Itu yang harus kita ingatkan. Aku bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku lakukan perkara yang besar. Jadi aku gak boleh putus asa. Karena putus asa justru melemahkan imanku, melemahkan fisikku, melemahkan semangatku semua. Buat semuanya, saudara. Ingat bahwa penuhan fisik itu tidak menghentikan pembaharuan batiniah, saudara. Fisik boleh merosot, tapi batiniah kita nih roh kita akan naik dengan Allah. Kalau kita punya konektivitas dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Yang utama adalah di situ. Fisik merosot, tetapi konektivitas sehingga ada suka, cinta. Rasul Paulus menegaskan, meski tubuh merosot, roh kita terus diperbarui oleh setiap hari. Merosot memang. Paulus ketika mengatakan demikian, usia jika dia sudah mulai tua, tapi semangatnya luar biasa. Saudara di sini banyak yang usia sudah nanti memasuki usia 60, lansia lebih sudah. Apalagi yang sudah biasa di atas 60 udah biasa saudara. Yang akan memasuki usia 60, 61 situ. Ada sukacita karena dapat gratis naik bis kota, ya kan, di Surabaya itu gratis. Naik kereta dapat potongan 20%, puji Tuhan. Tapi ada yang mulai dengan negatif, aduh umurku masuk lansia. Tentu respon kita apa? Sukacita atau putus asa atau mengalami satu apa? Mungkin memikirkan sesuatu yang ini, aduh 60 tahun bertambah usia, 2025 bertambah usia, bertambah macam-macam, semua mikir macam-macam saudara. Jangan fokus ke situ saudara. Apakah fokus kita hanya kepada yang nampak atau pada yang kekal? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan dan kita jawab sendiri. Apa fokus kita? Apakah jasmania kita yang tampak atau kepada sesuatu yang kekal?
tidak tampak kekayaan. Kalau kita fokus kepada sesuatu yang tampak, mungkin kita bisa melihat, kita bercermin, mulai ya, di sini mulai agak ada ini ya, lapangan golfnya sudah mulai ya kan ini, mulai bercermin, aduh rambutku mulai jarang-jarang sudah mulai bercermin lagi, aduh kelopak mataku sudah mulai ada keributan, berkaca lagi, aduh hidungku, berkaca lagi, aduh hidungku tinggal buah ya kan ini kan, mulai ya kan itu kan, kita mulai bercermin melihat yang kelihatan ini, jadi kita minder saudara, minder. Akhirnya boleh apa, iklan untuk apa, untuk perbaikan operasi plastik lah, apalah, tarik sulam alis segala macam, cari. Kalau ketemu dengan orang yang kompeten nggak apa-apa, kalau nggak kompeten, waduh akhirnya kembali ke alam. Banyak yang kejadian ya kan, yang tidak kompeten karena keterbatasan dana, cari yang tidak kompeten, yang penting murah. Plastiknya pakai plastik aja kresek susah nanti, ya kan, gitu kan. Bukan pakai silikon atau apa, silikonnya silikon yang biasa susah nanti. Karena bukan ahlinya saudara. Sulap alis bagus, benangnya pakai apa? Karena apa? Karena keinginan orang untuk memperbarui diri. Ayo kita belajar berpuas diri lah pada diri kita. Realita, kenyataan. Ya inilah aku kayak gini-gini ya, bojo harus tetap suka ya. Katanya kalau bojo mulai protes, suami bilang, kamu kok tambah ini, atau istri mulai kamu gini. Ingat komitmen pernikahan dulu, akan bersama suka baik suka maupun duka. Nah, itu aja diingat, komitmen pernikahan dulu jadi nikah. Enggak, kamu kok sekarang ini mulai ini dan. Nah iyo, sekarang kalau aku nggak ingat kalau kamu aku ingin tampil lebih lagi ini ya, modal itu kamu nggak pernah beliin baju yang dasaran aja mau mati sebenarnya. Jawabin aja gitu kan. Sing penting kalau kita ini sukacita, roh kita diperbarui sehari demi sehari, maka kita tahu tugas kewajiban kita. Seorang istri tugasnya apa, seorang suami tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, anak tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, semua berjalan dengan baik. Karena apa? Punya komunikasi itu dengan Tuhan, baik lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, ataupun lewat apa? Lewat suatu persekutuan roh dengan Tuhan. Maka itu diperbarui tugas kita. Kita tidak akan mengambil bagian istri ngambil bagian suami, dan bagian suami diambil istri, dan sebaliknya. Tapi punya tugas masing-masing. Karena firman Tuhan itu sudah mengatur tugasnya, tanggung jawabnya. Saya yakin dan percaya jika keluarga kita ini kuat, maka berkat Tuhan itu akan diturunkan kepada kita. Syarat untuk menerima berkat Tuhan harmonis dulu keluarga. Kalau keluarganya ribut terus, pastinya akan merasakan berkat Tuhan. Bagaimana mau kasih berkat? Ribut terus. Berkat itu adalah apa? Membawa kita damai sejahtera berkat Tuhan. Orang kalau damai sejahtera, keluarganya itu harmonis, mengasihi Tuhan, keluarganya saling mengasihi satu sama lain. Berkat makan tempe goreng satu itu bisa dibagi-bagi saudara. Tapi kalau kita ribut terus, piring api itu pecah kabeh, dilempar-lemparan itu, ya kan? Kalau ribut terus, piring bagus pun lempar-lemparan. Tapi kalau kita rukun, keluarganya rukun, pakai piring plastik, gak ada masalah, awet saudara. Makan tahu tempe, ya gak ada masalah. Paling yang umur-umur ada apa? Asam urat paling. Ya kan? Gak apa. Tetapi apa? Sukacitanya itu loh. Uang itu ngumpul karena apa? Habis bekerja, suami pengen buru-buru pulang. Karena apa? Pengen lihat istrinya. Pengen ngumpul anaknya daripada buat nongkrong di pinggir. Kalau dia rumahnya malas, aku gak betah di rumah. Dia lebih baik pulang kerja nongkrong dulu, ngopi dan teman-temannya. Uang berapa? Uang. Istri melakukan tugas dan kewajibannya, masak. Nah, jadi masak, kita masak di rumah dengan makan di luar, biayanya beda pengeluarannya, saudara.
Coba hitung sendiri, masak sendiri dengan kita beli makan di luar. Pesen Gojek berapa? Itu berapa? Hitung-hitungan coba. Lebih hebat, itulah berkat Tuhan, saudara. Tidur di rumah, walaupun suaminya atau istrinya itu ngorok, tapi kalau ditinggal gak bisa tidur, coba. Ayo, yang punya suami atau punya istri tidur yang ngorok, gak usah protes. Mau lihat ditinggal seminggu, 3 hari, 1 ruga. Pasti gak 1 ruga, karena apa? Biasa ada musik ya, musik ini gak ada gitu kan. Dulu kecil kita senang dengarkan Nina Bobo, Nina Bobo. Cara kedua bukan Nina Bobo. Itu kan suatu musik kita, ya kan? Ditinggal Pak dulu kayak kemarin saudara. Kesaksian daripada Pak Harsono. Ya kan? Nanti saya tidur biasa nanti kalau ditidur barang ada orang di sebelahnya. Sekarang sudah tidak ada. Dia hilang. Maka sebelum, ayo kita sayangi, enak. Walaupun ngorok, walaupun ngorok, oh jadi usir, sakno. Oleh masuk angin susah kasihan itu kan. Biar wes itu, malah itu suatu keindahan. Kita nggak usah bingung, berarti masih ada kehidupan, ya kan? Nah, kalau nggak ada ngoroknya diem, ini masih hidup nggak sih goyang-goyang? Tapi kalau ngorok, oh masih ada suara, ada kehidupan, masih ada. Ya, itu kan. Ini kan suatu hal yang indah kan. Jadi apa? Disyukuri saja. Itu pasanganmu, itu memang elek-elek gitu ya memang udah pemberian Tuhan itu, ya kan? Terus jangan pikir elek, pikir apa? Ini Tuhan yang memberi yang terbaik menurut kamu dikasih umpama kita minta bintang film apapun, kamu gak kuat mau doi, saudara. Ya, ini yang terbaik sudah. Gak usah bingung, syukuri aja gitu kan. Saudara, orang yang hanya memperhatikan fisik akan kehilangan sukacita ketika kekuatan tubuh menurun. Akan terjadi sukacitanya karena apa? Stres. Sehingga coba kita tidak bisa menghindari usia yang pertama itu tidak bisa dihindari. Tetapi tidak bisa memilih untuk memperbaharui iman dan pengharapan. Selalu saya berkata, ada 2 takdir dalam hidup manusia. Takdir yang tidak bisa kita lawan itu takdir Tuhan, dan ada takdir yang bisa kita pilih, saudara. Pilihan. Takdir yang tidak bisa kita lawan atau kita memilih adalah takdir kita itu lahir ke dunia ini. Kita tidak bisa memilih kita dari keluarga mana, di kota mana, kita nggak bisa memilih. Aku pengen di keluarga ini, konglomerat si A, di keluarga A, B, C, D, nggak bisa. Tuhan sudah tetapkan kamu lahir di keluarga ini, sudah. Kamu lahir dari sebangsa ini. Itu tidak bisa kita pilih, karena itu adalah ketetapan Tuhan, itu takdir Tuhan. Kita mau dari suku apa, bangsa apa, bahasa apa, di kota, di negara mana, kita nggak bisa memilih. Itu takdir hidup. Takdir juga yang tidak bisa kita pilih lagi adalah takdir kematian, saudara. Tidak bisa kita pilih. Kita mau mati tahu umur berapa, kita nggak bisa memilih. Tuhan yang menentukan kita akan kembali. Takdir jalan dan takdir kembali itu adalah rahasia Tuhan yang tidak bisa kita memilih. Tetapi takdir yang bisa kita pilih adalah takdir kita menjalani kehidupan ini, saudara. Dari kita lahir, datang, sampai kita ini mati, kita dipanggil itu, tengah-tengahnya ini adalah pilihan kita. Apakah engkau mau milih untuk hidup malas atau rajin? Kalau engkau ingin kaya, ingin punya uang, ingin punya usaha ini, ya usaha, jangan malas. Kalau engkau ingin tampil sehat, kuat, maka kamu olahraga, jaga semua. Kalau kamu pengen usaha kita, jadi kalau kamu antara mau hidup memilih berkeluarga atau tidak, itu pilihan kita, saudara. Memang jodoh itu dari Tuhan, jodoh dari Tuhan. Tetapi juga dari hati kita juga, mau nggak kita membuka hati. Kadang ada orang nggak mau membuka. Jadi jangan salahkan Tuhan, oh Tuhan nggak kasih jodoh. Enggak, kitanya sendiri. Mungkin ada traumatik dalam keluarga, trauma apa segala macam. Nah, maka jodoh itu tangan Tuhan dan diri kita ini sendiri, saudara. Itu pilihan dalam menjalani hidup, itu pilihan-pilihan kita. Mau ikut Tuhan atau tidak, itu pilihan juga. Kamu mau jadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pilihan.
Tuhan menawarkan kepada semua orang loh. Tuhan menawarkan kepada semua orang. Marilah kepada yang letih lesu. Kemudian Yesus datang juga untuk apa? Supaya percaya kepada tidak akan binasa. Itu kepada semua orang dunia ini ditawarkan keselamatan itu. Tetapi respon kita itulah pilihan kita. Pilihan manusia mau merespon itu. Memilih jodoh itu juga pilihan, saudara. Maka selalu saya ingat kalau ada sebelum kamu menikah menemukan jodoh, buka mata lebar-lebar. Lihat, buka mata lebar-lebar, mana perhatikan yang bisa dijadikan apa? Teman hidup untuk bersama-sama, memegang janji komitmen pernikahan. Bisa nggak keluarga, bisa nggak ini, itu perhitungan. Tetapi ketika sudah disatukan Tuhan dalam pernikahan yang kudus, tutup mata. Baik jeleknya pasanganmu itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kamu. Kamu aja nggak sempurna kok. Ya toh, kita nggak sempurna kan. Jadi kan diterima aja sudah. Fokus kepada apa? Apa yang Tuhan berikan. Fokus hanya kepada yang dekat. Saudara, pengharapan itu seperti apa? Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20 karena demikian. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dalam agama Yudaisme, orang-orang Yahudi Israel itu menganggap bahwa Imam Melkisedek itu sebagai apa? Mereka percaya bahwa ada imam besar, saudara. Dan Yesus menggambarkan mereka ada di daerah-daerah perantauan, orang-orang Kristen yang ada Yahudi perantauan itu dan sedang diinjili, maka konsep tentang imam besar itu sangat kuat, saudara. Maka Yesus digambarkan imam besar menurut aturan Melkisedek, karena Imam Melkisedek imam besar dan Yesus itulah yang lebih besar daripada Melkisedek. Dia adalah sebagai saung. Pengharapan itu seperti saung. Saung itu apa? Cakar, saudara. Jadi kalau kapal-kapal, baik kapal besar, kapal kecil, ketika bersandar ataupun ada tengah lautan, pasti dia akan menurunkan saung. Ini cakar. Untuk apa? Supaya tidak terbawa arus kemana. Dia akan melekat di situ. Jadi turunkan cakar sampai ke dasar, sehingga dia tidak akan sampai terombang-ambing atau keluar dari arahnya. Pengharapan itu kita mengharapkan kepada siapa? Manusia tidak bisa pegang janjinya, saudara. Manusia kadang ada hal-hal lupanya, saudara. Karena manusia selalu tidak ada yang kekal. Jadi ingat janji, ada lupa. Dan itu alamiah karena manusia. Ayo, siapa yang manusia tidak pernah ini, yang selalu menepati janji? Pasti ada 1 kali, 2 kali tidak menepati janji manusia. Janji siapa? Lagi, ayo. Kamu kita berikan pengharapan kepada siapa? Kita punya koneksi. Kalau koneksinya dia merasa kehilangan keamanannya, dia tidak akan mengakui, saudara. Mungkin kita punya pejabat kekinian. Ketika terjadi sesuatu, wah ini merugikan aku. Oh, kita langsung orang itu pasti akan mundur. Tidak punya orang kuat siapa? Pasti dia akan mencari aman, saudara. Dia tidak akan membela kita sekuat sebaik apa yang secara maksimal. Pasti dia akan mencari jalan untuk menyelamatkan dirinya. Itu manusia. Tetapi kalau kita, pengharapan kita di tahun 2025 kepada Yesus Kristus sebagai saung, pengharapan seperti saung yang telah memberikan pondasi keimanan kita, janjinya dalam Alkitab kita ini. Kenapa kita tidak meyakini itu? Pekat, memang nggak kelihatan, tapi ini sifatnya kekal. Karena Alkitab ini sudah teruji ribuan buku-buku filsafat, ya kan? Buku-buku filsafat itu banyak buku filsafat. Buku-buku pengetahuan itu banyak. Tetapi pengetahuan pada masa itu masih
relevan dalam perjalanan perubahan zaman sudah tidak relevan lagi karena ditemukan teori yang baru, pengetahuan yang baru. Filsafat pada masa itu pasti akan apa? Berubah lagi, berubah karena apa? Perubahan itu terjadi dan budaya itu pasti berubah, semua berubah, maka semuanya akan berubah. Handphone aja berubah dari zaman dulu besar mengecil sekarang gede lagi, lebih canggih lagi. Kendaraan, mobil, apapun berubah semuanya. Komunikasi juga berubah, dunia juga berubah semua. Pendidikan juga berubah. Maka harus menyesuaikan semuanya di perubahan itu. Karena tujuan pendidikan itu adalah mendidik anak-anak untuk bisa eksis, mengatasi perubahan-perubahan itu. Maka apa jadinya jika kapal kehilangan saunya? Dia akan terombang-ambing tanpa kendali. Pengharapan kepada Allah adalah selalu yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu tidak akan berdasarkan situasi dan kondisi, tetapi pada Yesus. Ingat saudara teman-teman, Tuhan Yesus Kristus telah melakukan kita di hadirat Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan lewat korban Yesus di kayu salib. Diperdamaikan, dibenarkan, dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tanpa pengharapan ilahi, hidup menjadi kosong meski kelihatannya penuh. Sakeus punya segala-galanya, memungut cukai ya Sakeus, tapi dia mengalami kekeringan karena tidak ada perjumpaan dengan Yesus. Tidak memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Anak buah banyak, uang banyak, jabatan banyak, koneksi banyak, semuanya punya semuanya. Tapi ketika dia mendengar berita Yesus, kehausan kekeringan itu muncul dan dia ada kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ada pembaharuan dalam hidupnya. Meminta Yesus mampir ke rumahnya. Kemudian dia katakan, sebagian bagikan hartanya, bagikan pada orang-orang miskin. Kemudian ketiga yang dikatakan adalah, jika ada orang yang aku tipu, ya kan, atau dia mungkin ambil dengan tidak benar, akan dia kembalikan berkali lipat, saudara. Sesuatu yang luar biasa bagi dia. Perjumpaan pengharapan dengan Tuhan, walaupun kalau dia menghitung separuh hartanya itu dikembalikan pada orang miskin, kemudian jika ada orang yang ditipu, maka dia akan kembalikan berkali lipat. Hartanya habis, saudara. Kalau kita melihat budaya orang mau mencukai rumahnya hasil penipuan, ya kan, memeras, pasti habis. Tapi dia apa? Pengharapan kepada Yesus itu bukan tambatan hatinya yang luar biasa, bukan itunya lagi, bukan segala-galanya yang harta yang tampak itu, tetapi Yesus itu menjadi suatu sentralnya kita kembali. Visi kita benar-benar menurut pasti kita mengalami kecapean Natal, udara yang tidak baik, hujan itu. Aku yakin banyak di sini yang mengalami sakit flu, ya kan? Jangan fokus ke flu. Semangat kita, ketika kita punya semangat, imun tubuh kita akan meningkat. Yang kedua, saudara, yang pertama tidak tawar hati, yang kedua 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ingat, yang kedua ada kita perlu yang harus kita pahami. Satu, tidak tawar hati menghadapi apapun. Kedua, fokus kita pada penderitaan ringan yang sekarang ini, ya kan? Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya apa, saudara? Itu adalah proses. Ketika kita mau diproses, tidak akan mengkhianati hasil, saudara. Proses itu selalu tidak mengkhianati hasil. Kalau saudara mau proses, maka hasilnya akan baik, saudara. Tetapi kalau saudara ingin instan, hasilnya tidak maksimal. Waduh, kalau lihat ini Cik Andre mangga lagi, gitu ya kan? Mangga masa pohon dengan karet beda, saudara.
gitu kan. Karena apa? Mangga yang manis pohon itu mengalami proses pematangan, pemasakan pohon, ya kan, panjang. Ini satu. Kalau instan, karbitan itu prosesnya cepat, tapi rasanya beda. Makanan-makanan yang sehat adalah makanan yang mengalami suatu proses pemasakan yang benar. Tapi ada yang junk food itu yang kurang sehat, saudara. Karena apa? Dipaksakan. Orang kalau dewasa dipaksakan tidak bagus. Tapi kalau dia alamiah bagus. Ada satu teori yang dikatakan oleh seorang ahli pertumbuhan perkembangan anak, yaitu Erikson. Anak kita mungkin sudah punya baby. Kadang-kadang anak ini suka tangan, jari, jempol diemut, ya kan. Terus kadang-kadang ada pipisnya dimainin gini, kotorannya buat ini atau dikotor, terus suka. Ya kadang-kadang ini nggak boleh kotor. Saudara, itu adalah apa? Itu proses, saudara, yang harus dilalui oleh anak usia dari 0 sampai 5. Itu dia anak. Biarkan. Tangan suka pegang apa, nulis-nulis, biarkan. Karena itu adalah proses perkembangan dia untuk mencapai yang sesuatu yang maksimal, yang bagus. Dan teori ini mengatakan jika anak ini tidak, tangan ini nggak boleh ini, maka anak ini akan ketika tumbuh ini akan mengalami suatu kekurangan. Jadi dia akan menjalani kadang-kadang dia pengen ambil yang lain lah. Biarkan nulis-nulis di dalam kreativitas terhadap piring. Oh nggak boleh kamu pakai piring, makan sendiri nggak boleh. Ya biar makan sendiri, piringnya kasih piring plastik. Jadi kita orang tua harus mengatasi. Itu teorinya, saudara. Pipis digoyang-goyang di basah-basah, nama ini baru pipis kemudian dimainin di tangan. Foto itu biarkan. Karena dia ingin apa? Tangan itu menunjukkan dia perkembangan kreativitas. Jadi biarkan saja. Yang penting setelah itu dibersihkan, dimandikan. Ini teori, karena apa? Nanti dampaknya adalah ke depannya. Dia suka nanti hubungan seperti ketika dia berhubungan menjadi pribadi yang tidak benar, saudara. Yang ada penyelewengan di dalam hal seksual, dan penyelewengan dalam hal yang lain, saudara. Ini. Anak nakal-nakal dikit nggak apa-apa, karena itu melatih kreativitas dan melatih keberanian untuk mengambil keputusan, saudara. Bedakan antara saudara antara training dan learning. Saudara tahu dalam hidup itu selalu ada antara training dan learning. Training itu adalah dilatih, kita berlatih. Ketika orang berlatih, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih kuat lagi. Berlatih, lebih ahli berlatih. Maka Paulus memberikan satu analogi, adalah seorang olahragawan. Olahragawan itu dilatih untuk menghasilkan sesuatu performan yang terbaik. Tenaganya, semuanya itu dilatih. Binatang dilatih. Learning adalah diajar, belajar. Ketika kita learning, kita belajar, maka semakin pengetahuan kita bertambah. Manusia itu adalah training dan learning. Kita dilatih, untuk berlatih itu ada proses. Kita pun diajari untuk kita mengerti lebih. Sehingga olahragawan yang sukses dan berhasil dia ada dua faktor ini, training dan learning. Secara keahlian dia bagus, secara aturan, secara pengetahuan dia juga bagus. Sehingga dia bisa memiliki kecerdasan di dalam dia. Aturan pertandingannya seperti apa, kemudian dia bisa mengambil satu problem solving dalam ketika dia menghadapi lawan yang seperti apa, dia menggunakan dengan cepat menggunakan cara berpikirnya, strategi apa yang harus digunakan sehingga dia bisa menggunakan cara yang ini seperti ini. Ada option, saudara. Nah, saudara, kalau kita fokus kepada ini, saat ini mungkin kita baru kuat angkat 10 kilo, tapi kalau kita berlatih terus, kita akan bisa mengangkat 20 kilo, saudara. Kalau kita bisa menghadapi beban tahun ini mungkin bebannya 5. Kalau kita kuat, bertahan, dan kita dengan sukacita berlatih terus, tidak mundur, tidak putus asa, maka kita akan Tuhan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Besar. Dan saudara,
2025 akan lebih baik lagi daripada tahun ini. Karena kita mau melihat yang saat ini lebih ringan kok penderitaannya. Yang depan, kalau kita fokus yang depan, itu akan kita. Karena perjalanan waktu berlatih terus dan kita belajar terus itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih saudara. Dua Korintus pasal 4:18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Fokusnya ke situ. Terkadang gambar ini tidak sesuai aslinya. Maka kadang-kadang kita kadang ketawa, ada orang namanya kencan buta, saudara. Ya kan, kencan buta lewat medsos, fotonya bagus kayak Marilyn Monroe, ya kan, kayak yang lagi kayak Tom Cruise, ya kan, segala macam. Ayo kita kopi darah, perjumpaan, kalian mana saling menyapa, nyari-nyari mana, lihat fotonya mana, nggak ketemu, saudara. Ternyata realita, gambar tidak sesuai dengan aslinya, saudara, ya kan, terjadi demikian. Nah, kita mau fokus yang mana? Gambar tidak tergolong, kadang-kadang tidak sesuai aslinya. Karena editan, saudara. Yang kelihatan kadang mengecewakan, seringkali, saudara. Tetapi iman tidak kelihatan. Tak ada setia kepada Kristus. Itu yang kekal, saudara. Pegang janji Tuhan. Kalau saudara sedang bergumul untuk teman hidup, jangan lihat yang kelihatan dulu. Pegang janji Tuhan. Tuhan, mana yang Tuhan ini? Bila ditutup mata, itu kancing. Gitu kan? Enggak gitu, saudara. Buka hati kita, nilai orang itu dan tanya Tuhan. Tuhan mana? Kalau saudara nggak buka hati, ya nggak ada pendapatan. Buka hati dulu, lihat, perhatikan, tanya Tuhan mana yang terbaik untuk ini. Nanti Tuhan akan tunjukkan yang terbaik ketika kita memilih, saudara. Wong kita bagaimana dapat Tuhan mau ngasih, kita nggak pernah buka hati dan nggak memilih. Calonnya banyak, tapi kita nggak mau memilih, saudara. Pilihan tangan kita. Tuhan yang memberikan penegasan, pilihlah yang A, B, atau C. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34 katakan, inilah solusi yang kita lakukan 2024. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Fokus kepada yang kekal. Cari dahulu. Nah, apa yang kita kerjakan? 34 perhatikan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita mikir minggu depan seperti apa, lihat kita nyampe seminggu depan. Maka Tuhan inginkan kita jangan menunda pekerjaan. Kalau kita ada kerjaan, lakukan sebaik-baiknya, selesaikan. Jangan juga besok aja. Jadi ada waktu. Pas kita besok ada yang lain, kita bisa kerjakan itu bukan itu. Tinggal. Selama ada waktu, kesempatan kerjakan. Jadi kesusahan sehari, ya kan, jangan kamu khawatir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah berusaha. Sudah. Gak usah pikir terlalu jauh. Pikirkan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terus. Hidup kita cuma satu hari, setelah itu kasih karunia lagi, kasih karunia. Makan kita bisa beli beras satu karung, belum tentu dimakan semua. Mari makan kita ya satu piring, tetap nggak bisa. Simpan. Nah, jadi ya kita fokus aja untuk diri kita sehari ini apa sih? Maka firman Tuhan dikatakan dalam doa Bapa bila kami hari ini makannya secukupnya. Ya, ibu bapak dan saudara, ingatlah Yesus telah menjadikan kita menjadi saud bagi kita. Pengharapan kita, mari kita taruh dalam Tuhan. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Yesus adalah juru selamat kita.
Yesus memberikan kuasa kepada kita, dan Yesus memberikan jawaban atas kita. Sebentar kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari, saya beri kesempatan Ibu Bapak untuk bersekutu. Renungkan apa kebaikan Tuhan tahun 2020. Renungkan apa yang harus kita kerjakan di tahun 2025 ke depan. Saya undang para pelayan-pelayan Tuhan dan juga pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Semua dalam posisi berdoa, biarlah pujian untuk bisa menyanyikan lagu pujian ini. Kita persiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya. Ingatlah Yesus
mengingatkan akan korban-Mu di kayu salib. Engkau telah membenarkan kami, memperdamaikan kami dengan Bapa di surga, dan memberikan hak istimewa kepada kami untuk boleh berkarya dan menggunakan penyertaan Tuhan untuk kami boleh berkarya. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami boleh mendapatkan satu kemenangan demi kemenangan, karena kami tidak berjalan sendiri, tetapi Engkaulah yang menyertai kami dan memberikan kami jalan keluar, karena Roh-Mu lah yang menjadikan kami pribadi yang tangguh dan mendapatkan kami suatu kreativitas di dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Roti dan anggur adalah bagian daripada tubuh dan darah-Mu. Amin. Ibu Bapak, apa sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum menerima bisa angkat tangan untuk dilayani oleh perjamuan. Halo semua, kita akan berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus, roti dan anggur sebagai peringatan kita memberikan korban Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang telah memberikan pembenaran untuk kita, perdamaian dengan Tuhan dan hak istimewa di hadapan Tuhan, dan kita boleh beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan kepada saudara sebelum kita akan makan roti bersama-sama. Haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi, roti ini adalah roti biasa. Tetapi ketika kita berdoa dengan iman percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kuasa di dalam roti ini. Saudara, percayakah bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh daripada Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama roti ini.
cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi, ini adalah anggur biasa. Tetapi dengan iman percaya kita bersama-sama mengaku bahwa ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Saudara, maka ada kuasa di dalam anggur ini. Ibu, bapak, dan saudara, percayakan bahwa anggur yang sebentar akan kita minum adalah persekutuan dengan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saya minta tunjuk. Tuhan, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami bisa beribadah kepada Tuhan. Semua dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menasihatkan kepada setiap kami agar sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan juga kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah kami boleh membenahi diri kami sendiri dan dalam kehidupan kami dapat menjadi mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan juga memberkati Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin ibadah ini dari sampai selesainya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan diberi kesempatan untuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahan akan dikerjakan 2 kali. Kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini yang mengajar kami supaya kami tidak tawar hati. Tahun 2025 kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu-satu kami yang tahu bahwa Immanuel bersetiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sucikan dan kuduskan persembahan-persembahan kami Tuhan, baik kolektor pada pagi hari ini, persembahan persepuluhan, janji iman sosial, kebantatangan dalam bentuk apapun juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
pengurus dan jemaat ini juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan melihat jadwal ibadah sepekan di tempat ini. Hari Rabu ada ibadah anak di tempat ini jam 5 sore dimulai. Tapi untuk Rabu hari ini tanggal 1 Januari diliburkan sekali ya. Diliburkan sekali, dimulai Rabu minggu depannya lagi ya. Lalu pada hari Kamis biasanya ada doa malam di tempat ini jam 6.45 dimulai. Tapi untuk Kamis hari ini tanggal 2 Januari juga diliburkan sekali ya. Kita akan bertemu Kamis minggu depannya lagi ya. Lalu pada hari Sabtu pagi tetap ada doa pagi ya. Jam 5 pagi tetap ada doa pagi ya. Saudara yang rindu untuk berdoa pagi tempat ini di awal tahun tanggal 4 Januari ada doa pagi jam 5 pagi dimulai. Lalu sorenya ada ibadah dewasa muda yang akan dilayani oleh Bapak Gembala sendiri. Kemudian pada hari Minggu seperti hari ini ada ibadah raya di depan ini juga akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ini adalah jadwal ibadah sekolah depan ini ya. Minggu ada sekolah Minggu tetap ya, hari Minggu di lantai 2 atas. Gym minggu depan, gym minggu depan ada jam 10.30 ya, dimulai ya. Ini adalah jadwal ibadah sepekan di tempat ini, saudara bisa mengikutinya. Kita akan sama-sama membaca P12. Satu, melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2, tolong menolong. 3, suka mengalah. 4, suka memaafkan. 5, sabar dan rukun. 6, lemah lembut. 7, hidup suci. 8, bekerja dengan setia. 9, rajin. 10, jujur. 11, sopan. 12, berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan, hidup dengan iman, bekerja menurut panggilan. Filosofi doa, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Maka akan terjadi, percaya dapat, pasti dapat. Karena kita akan memanggil saudara-saudari kita yang berulang tahun pada bulan Desember. Yang pertama tanggal 3 Desember, saudari Wime Onik Erianti. Silakan langsung maju ya saudara ya. Oh, Wime, baru tahu namanya setelah sekian lama. Ya. Lalu yang kedua tanggal 8 Desember, Bapak Maxi Lumikuas. Pak Max, silakan Pak Max. Masih muda ini ya. Ya, ketiga, wah ini Bapak kita 8 Desember juga, oh sama dengan Pak Max ini. Bapak Pendeta Muda Johannes Johari, silakan. Yang keempat, wah ini sudah umur ini ya. Tanggal 11 Desember, saudari Karlin Angelina ya. Yang berikutnya tanggal 14 Desember, Ibu Liana Kartadinata. Tanggal 14 Desember juga Saudara Niko. Tanggal 15 Desember, Ibu Yeni Jianto dari belakangnya. Ibu Yeni. 16, wah ini sudah umur juga ini ya. Ibu Melisa Siendra. Nah, ini. Silakan. Noni itu orang ini maju depan. Lalu berikutnya tanggal 16 juga, banyak yang kembar ini ya. Boy Rio Albar Nyawa. Iya. Oh iya, nggak datang ya. Berikutnya tanggal 17 Desember, Ibu Suhartati.
Ada? Nggak ada. Ayo Pak Max, maju Pak Max. Ya cepat Pak Max ya. Tanggal 22 Desember, Saudari Grace Natasha. Siapa lagi? Grace ya? Ada datang ya? Iya. Berikutnya apa nih? Spesial ini ya, orangnya nggak datang ya. 25 Desember, Bapak Ko Stephen Haryo, Bapak Julian ya datang. Berikutnya tanggal 30 Desember, ini belum ya, tapi kita panggil juga Saudari Monica di atas. Bapak yang mewakili. Tanggal 31 Desember, Saudari Alin. Gak datang ya? Oh di atas juga, banyak yang di atas ini macam-macam. Bapak dia diwakili mamanya ya. Silakan Pak. Nih. Teguh gak dipakai kok datang? Kelewatan gitu. Oh, muncul tiba-tiba. Tidak diundang dan dipanggil. Nah, ya. Monik sama Ali. Jangan lari nanti kita. Grace mana Grace? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur dan sehat badannya, buat nikmatnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umur dan sehat badannya, buat nikmatnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, saya undang Ibu Bapak kembali berdiri. Kita akan bersama-sama mendoakan saudara kita yang bertambah usia di tahun 2024 ini, di bulan Desember ini, yang berulang tahun di Desember. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami mohonkan berkat turun kepada saudara-saudara kami yang telah bertambahkan usia bertambah 1 tahun di bulan Desember di tahun 2024 ini Tuhan. Tuhan, dalam setiap pengharapan dan cita-cita mereka, Engkau yang tahu, dan kami hanya mohon belas kasih Tuhan untuk menyertai terus, sehingga apa yang menjadi kerinduannya seturut dengan kehendak-Mu yang terbaik untuk mereka semua. Harapan kami Tuhan, memberikan kesehatan untuk mereka, memberikan masa depan, dan memberikan kekuatan keluarga yang diberkati Tuhan. Dan apa yang belum dikerjakan dan belum diperoleh, Tuhan sedang menyertainya, sehingga mereka boleh mendapatkan bagiannya yang telah Tuhan janjikan untuk mereka semuanya. Pendidikan Tuhan sertai dengan hikmat Tuhan, sehingga adik-adik kami boleh memiliki hikmat daripada Tuhan untuk menjalani pendidikan dan masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan saudara kami ke dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ya, sambil nunggu kita ada penayangan ya.
Saudara, kita kehilangan orang yang kita kasihi ya. Jujur saya juga merasakan sesuatu yang kehilangan, dan ini menjadi suatu pembelajaran kepada kita. Beliau adalah orang lama ya, Cik Nani ini atau Ibu Nani ini orang lama, dan sempat, kalau kita lihat, sempat berpindah ke gereja, tetapi kerinduannya untuk kembali ke rumah gerejanya itu sangat-sangat kuat, sehingga dia, saya mengenal nggak terlalu lama sih, mungkin selama saya di sini mungkin sekitar 2 tahunan lah saya baru mengenal lebih dekat ya ini kan. Tetapi ada yang membuat saya itu hati saya adalah, dan itu menjadi inspirasi dan moto bagi kita semua adalah, dia selalu katakan balik ke gereja kita, rumah kita. Gereja kita, rumah kita. Ayo balik Dia berkata ke teman-temannya, balik ke gereja kita, rumah kita, saudara. Dalam keterbatasan fisik pasca operasi yang pertama, kemudian dia balik, mulai aktif pelayanan kembali, saudara. Mulai pelayanan apapun dia kerjakan, walaupun dia bukan pengurus, tetapi dia melakukan apa yang bisa dia kerjakan. Bungkus-bungkus, kemudian mau diminta saudara Eka untuk jadi singer, dia mau siap, sampai akhirnya suaranya terganggu ya. Jadi dia bukan dia tidak mau melayani lagi, tapi karena keterbatasan dia sudah tidak bisa keluar suara lagi, maka dia tahu bagianku bukan di sini lagi. Tetapi tangannya masih rajin, saudara. Ketika saudara kalau ulang tahun ya kan, ini kan souvenir ulang tahun, dia yang bungkus, saudara. Dia membungkus, kemudian terakhir kalau Natal dia bungkus, apa dia mau terlibat semuanya itu persembahan. Terakhir dia ketika menjelang operasi yang kedua, dia katakan dia sangat semangat sekali. Satu teladan yang kita dapat, semangat hidupnya. Aku pengen cepat sembuh, ingin cepat melayani lagi. Aku pengen jadi apa? Singer lagi. Ingin semuanya, dia lakukan semuanya yang dia bisa lakukan. Dan ketika dia pasca operasi masih semangat. Kemudian ketika saya besok, dia juga semangat operasi. Dan ketika menjelang Natal kita ya, Natal 22, 1 minggu sebelumnya saya telepon ngobrol, ayo Cina ini cepat sembuh biar ini saya tidak balik. Iya Pak, nanti aku Natal datang. Nanti kalau bingung siapa yang nganter, bilang mau tak jemput sama tak antar jemput gitu. Gak usah Pak, anakku Iin datang, nanti saya datang sama Iin. Oh ya wis, tanggal 2 itu seminggu. Nah kemudian hari Senin pagi saya dengar berita, saya di WA Iin, akhir mama masuk rumah sakit opname, di rumah sakit Ramelan. Sakit apa? Malam sesek. Setelah, oh ya terima kasih, badan saya lagi gak enak, kecapean dan ini. Kemudian jam 10 saya telepon dia tidak angkat. Jam 2 siang dia telepon saya balik, ngobrol. Dan tumben dalam hati saya, ini orang kok saya dinasehati, saya dicereweti, saudara. Cina ini kok kenapa bisa masuk rumah sakit ke Ramelan? Dia cerita kronologisnya. Malam saya sesek, kemudian dibawa ke rumah sakit Siloam, dirujuk ke Ramelan. Di Ramelan itu kemudian diperiksa semuanya untuk dicari penyakit yang lainnya. Paru-parunya ada cairan. Tapi tidak ada sesek, iya. Oh coba ngomong, kamu ya harus istirahat. Malah saya dinasihati, kamu istirahat, kamu capek, gak usah kesini dulu. Dia kata gitu, saudara. Gak usah kesini dulu, kamu istirahat dulu. Iya sih ya, terus terocos, saudara. Saya wis cukup, aja ngomong terus, sesek kok gitu kan. Dalam hati saya, cerewetnya luar biasa ini. Tapi besok pagi saya dengan berita masih seini, Tuhan lebih sayang. Seperti menjawab doanya almarhumah, aku ingin sembuh, dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Secara manusia, secara jasmania kita kehilangan beliau, secara daging. Tetapi Tuhan lebih sayang beliau, dan ini jadi suatu teladan untuk kita. Inilah rumah kita, gereja kita. Ayo kita bersama-sama membangun, memelihara rumah kita, gereja kita bersama-sama. Seperti ada kerinduan. Dan yang membuat dia ini adalah kenapa balik, satu alasan.
aku ketemu di keluarga aku di sini. Di gereja lainnya nggak menemukan keluarga, tetapi Ebok Living inilah keluarga dia. Dan kita semua adalah satu keluarga di tempat ini ya. Jadi ayo kita bersama-sama membangun, membawa keluarga, memelihara, merawat, membesarkan, membuat nyaman rumah kita, gereja kita. Amin, saudara. Mau ya? Puji Tuhan ya saat itu. Ya, ini tadi lah Iswadot and Memoriam dari beliau almarhumah. Yang kedua, ada pengumuman yang kedua adalah, saudara, kita punya program awal di bulan Desember Januari ini. Saya ingin mengajak ibu bapak seluruh jemaah kita berdoa bersama di Prigen, saudara. Yaitu tanggal 26 Januari sampai 27 Januari, saudara. Jadi 26 itu minggu habis ibadah agak siang kita berangkat, ya kan? Sampai Senin siang, habis makan siang kita pulang, saudara. Memang tanggal 28, 29 itu Imlek, 29 itu Imlek. Jadi kita ingin mengajak ibu bapak berdoa bersama di Prigen. 26 hari Minggu siang itu berangkat seperti dulu. Hari Seninnya kita siang pulang balik ke Surabaya lagi. Dan karena kita di sana juga dikenakan biaya makan segala macam, maka mungkin per orang yang tertarik untuk yang ingin bersama, saya harapkan semuanya ikut bersama, itu nanti dikenakan untuk biaya makan. Itu ya, makan bersama itu 100.000 saudara per orang, 100.000 per orang. Ya, nanti kalau berminat mau bergabung bersama bisa nanti hubungi yang ini Ci Melisa sama Ci Andre ya, sama Ci Elis boleh 3 orang nanti semuanya diatur, nanti panitianya nanti saya serahkan untuk pelaksanaannya nanti Pak Tony ya, belakang ya Pak Tony sebagai ketuanya acara ini ya, sampai semuanya. Jadi kita bersama-sama, saya harapkan semua untuk mendaftar ikut bersama. Kita adalah keluarga. Jika ibu memang ingin ikut, ya kan, mungkin ini kita akan bersama-sama. Yang penting mampu bayar. Jadi kita cari apalah ini bagaimana supaya kita bersama-sama. Jangan karena kita nggak punya duit, tapi pasti punya uang lah, belum masih ada. Silakan nanti hubungi saya, ya, untuk kita bisa berangkat sama-sama ini. 26-27 Januari. Ya, kita berangkat jamnya nanti habis ibadah, entah itu jam berapa nanti kita pikirkan ini. Entah langsung atau nunggu berapa jam, kita pokoknya berangkat Minggu 26, pulang 27. Itu ya. Ini kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai dapat berdiri semuanya.
kebaikan demi kebaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi salur pengharapan kami untuk kami berpegang teguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap janji-janji pasti tergenapi untuk kami, dan kami boleh diberi privilege hak istimewa untuk menjadi pemenang dan memerintah dunia ini bersama-sama dengan Engkau karena janjimu, kelahiran Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Tuhan, kami kuatkan kami untuk kami mengakhiri tahun 2024 sebagai bahan evaluasi kami. Yang sudah berhasil akan kami pertahankan dan kami tingkatkan, yang gagal akan kami perbaiki untuk ke depan. Dan kami percaya 2025 yang akan kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami pasti mampu mengatasinya dan mampu untuk menghadapinya. Dan kami percaya Tuhan justru memakai kami untuk menjadi terang-terang untuk mereka semua, bintang-bintang cakrawala yang bersinar untuk menyinari, untuk mewarnai dunia ini. Karena kami adalah orang-orang istimewa di hadapan-Mu, dan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Janjinya selalu nyata dan amin untuk kami. Memberkati kami semua yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan untuk mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan. Yang mereka sudah mulai mengalami satu kemunduran, Tuhan bangkitkan kembali untuk maju bersama-sama dengan kami. Terima kasih, dan memberkati juga saudara-saudara kami yang tidak hadir, entah mereka sakit atau berada di luar kota. Tuhan sertai mereka, memberikan kesembuhan untuk mereka, dan memberikan kekuatan perlindungan untuk mereka semuanya. Memberkati kami para pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani di pagi hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, pendoa belakang mimbar, pembina guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, ASER, multimedia, dan semua yang telah bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan, soundman, dan terlebih Tuhan yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati mereka semuanya Tuhan. Berkat Tuhan turun kepada mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keluarga, dan juga pendidikan mereka, serta kesehatan mereka. Apapun yang dikerjakannya dijadikan berhasil karena ada penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan 2025 yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang indah bersama-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu, terkhusus jemaat Kaliasin ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Dan biarlah kami keluarga yang mengasihi Tuhan, rumah Tuhan, rumah kita menjadi rumah kami bersama-sama untuk berkreasi. Kami boleh melayani Tuhan, kami boleh mengekspresikan satu talenta dan potensi yang Tuhan berikan untuk kami semuanya. Terima kasih, dan sebenarnya kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah masing-masing. Tetapi kami tetap menerima berkat daripada-Mu Tuhan yang telah Tuhan berikan untuk kami. Dan Tuhan, kami senantiasa mengingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dan Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan sudah memberkati saudara, dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan, memberkati keluarga saudara, kesehatan saudara, rumah tangga, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan saudara dijadikannya berhasil. Karena Allah Immanuel beserta dengan saudara, Tuhanlah yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan untuk saudara semuanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih anak tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur dan menerima berkat. Haleluya.